infonya udah tinggal di Bali. Iya itu dong. sejak kapan, Pak? Sejak bulan Juli kemarin apa Juni gitu. Dan sampai akhirnya kenapa memutuskan tinggal di Bali, kenapa sih? Jadi sebenarnya sih udah lama ya kita pengen tinggal di luar kota. Tapi di Bali itu kita baru mutusin mungkin pas Covid sebelum Delta deh. Oke. Karena kan waktu Covid itu gue juga lagi nggak kerja, terus ya udah gue akhirnya road trip aja naik mobil ke Bali, ke Malang, ke Bali udah gitu-gitu. Terus pas gue main golf, temen gue bilang udah lu cari tanahnya di sini lagi murah nih, banyak MBU. Ya udah gue cari, ada MBU banyak banget ternyata. Ya udah kira gue beli. Ya udah. Terus bangun juga sekalian. Itu bangun apa memang udah rumah jadi? Mas, gue ngincernya tanah kosong. Jadi nanti dibangunnya ya mudah-mudahan Januari ini sih kalau jadi. Berarti udah menetap di sana. Kalau kerja di Jakarta gini, ya udah paling kayak sebulan itu paling 2 minggu dua kali pulang. Kayak gitu. Gambarannya seperti apa sih membangun rumah di sana tuh seperti apa? Tingginya apa punya impian aku pasti bangun seperti ini konsepnya? Ya konsepnya sih masih digodok ya. Belum bisa spoiler dulu, tapi yang jelas bagus. Karena ini salah satu rumah yang kita berdua suka dan bangun dari nol. Kalau yang sekarang udah ada developer, jadi udah bangun ya udah tinggal nempatin. Ini berarti setelah anak kedua lahir langsung pindah ke sana? Iya, kurang lebih baru sebulan kurang kita pindah. Karena ngejar anak sekolah yang pertama kan bulan Juli lah mau nggak. Tapi ada pikiran buat salah satu destinasi kayak villa atau apa awalnya dari sana nggak sih? Pikiran ke sana akhirnya bikin. Mungkin soon ya. Soon. Setelah rumah selesai, kan rumah di Jakarta juga gue jual. Mungkin ya gue akan bangun villa atau ya apapun lah yang bisa dulu kerjain dengan hasil jual rumah yang ada di Jakarta. Masih proses jual rumah belum? Masih. Lu mau beli? Amin. Enggak, tapi ini rumahnya maksudnya belum dibangun ya. Sementara lu di Bali tuh ngontrak atau memang ngontrak dulu, kita ngontrak. Ngontrak dulu. Iya, bayar sebulan. Berarti udah akan menetap terus di sana gitu. Enggak kadang kan karena mungkin banyak lebih kerja di Jakarta, kos budgetnya udah boros nggak sih atau mikirin ke depan? Sebenarnya sih gini loh. Ketika kita sudah berprinsip ya kita mau tinggal di Bali for good, sebenarnya gue juga udah nggak mau syuting sebenarnya, tapi karena masih ada kesempatan gue dikasih kepercayaan buat syuting, ya udah gue jalanin sambil kita lihat prosesnya bagaimana. Toh juga rumah masih ada gitu loh, jadi walaupun gue syuting gue masih balik ke rumah, kecuali rumah udah nggak ada ya mungkin gue akan nyewa rumah. Gue nggak tahu di mana, tergantung lokasi di mana ya gue nyewa deket situ gitu. Karena kan ada beberapa public figure juga yang menetap di Bali dan akhirnya kesibukannya dia udah jarang syuting lagi gitu, dan makanya ya gue kepikiran kesana juga nggak? Gue emang kepikiran itu jauh sebelum gue nikah sih sebenarnya, karena gue juga maksudnya ya tahu sendiri lah stripping dari pagi sampai malam capek, tapi emang nggak bohong, maksudnya we make money a lot, tapi ya ada harga yang dibayar, yaitu waktu yang kita punya habis di lokasi. Nah ketika gue udah punya anak, motivasi gue untuk meninggalkan dunia entertain semakin lebih tinggi lah, tapi dengan persiapan yang udah cukup lumayan matang nih, dengan usaha yang gue buat, perhitungan yang monthly cost gue untuk kuliahnya, asuransi dan lain sebagainya udah gue siapin gitu. Jadi ya gue juga nggak berani gue nyemplung di laut kok gue nggak tahu apa isinya air itu gitu. Pengajiannya ke bisnis apa? Ya, ada bisnis lain ya so far yang gue jalanin ada coffee shop, ada bengkel, ada kosan, ada kontrakan, ada beras, ya banyak lah yang gak bisa gue sebut semua, nanti gue dipikir panjang. Nggak bercanda. Pertimbangannya berapa lama sih sama keluarga gitu untuk memutuskan pindah ke sana dengan kondisi budaya yang berbeda, kondisi alam yang berbeda? Ya selama gitu. makannya masih nasi sama ayam ya nggak apa-apa lah. Cuman beda di culture doang yang kita juga bisa adjust lah, maksudnya masih sama-sama pakai rupiah, masih ya aman, dan masih ngomong pakai bahasa Indonesia ya aman. Selama kita nggak nyebrang negara itu yang agak repot tuh, paperworknya ribet. Jadi udah selama masih Indonesia dan Bali it's a good choice, terus juga internasional ya why not gitu. Berarti anak-anak semua akan sekolah, study semua di sana? Iya betul, pasti. Pindah ke Bali langsung juga Franda berhenti kerja juga di dunia entertain? Sebenarnya dari awal nikah juga Franda sih udah berhenti ya. Oh. Karena ya to be honest endorse lebih menguntungkan loh. Iya. Daripada kita harus datang kan pagi-pagi, aduh ya kalau stripping masih belum ada di sana lain. Iya. Tapi kalau endorse
lumayan deh. Tapi memang Franda maksudnya nyaman gitu, menikmati menjadi ibu rumah tangga. Oh iya, dia Dapat- sangat sangat menikmati karena dengan waktu yang diberikan yang lebih banyak, ya lebih oke untuk standar. Ya maksudnya ibu-ibu yang di rumah kerja sesuai dengan waktu yang dia mau, dapat penghasilan yang oke, ya siapa yang nggak mau gitu. Tapi itu memang atas dasar dari dianya sendiri atau memang lu sendiri yang minta udah lu di rumah aja ngurusin anak biar gue yang kerja? Enggak juga sih, gue ngasih kebebasan istri gue dari awal kita nikah, ya gue nggak pernah ngelarang dia untuk kerja atau enggak, terserah dia gitu. Tapi memang itu keputusan dari Frandanya sendiri. Iya, ya bosen juga mas, nggak ngapa-ngapain, iya kan, Iya. bosen loh. Nah, Apa tuh? nyiapin berapa digit sih mas untuk membangun usaha? Waduh, itu kalau gue kasih tau lu mau nyumbang, kantor lu nyumbang deh, apa kayak pagernya kayak sebenarnya gitu, ya ada lah. Ya yang jelas cukup lah, cukup buat bangun rumah, cukup beli mobil, cukup beli ini, beli itu, semua cukup. Tapi itu tabungan berapa lama mas dengan impian seperti itu gitu? Ya kemarin malam lah. Iya. Amin. Enggak lah. Ya, aduh gimana ya, tabungan nggak tahu sih gue kalau ditanya itu. Yang jelas gue kalau dapat kerjaan stripping dapat uang ya. Contoh dapat 10 juta. Pasti let's say 20-30% gue simpen buat investasi. Ya apapun. Emas, investasi saham, pasti gue puter ke situ. Jadi 70% let's say sisanya gue nggak tahu buat apa, yang mungkin kayak gini-gini gue mau bangun rumah, lain sebagainya, beli mobil, atau mungkin buat ya sesuatu yang dana darurat lah gitu. Cuman emang gue sisihkannya seperti itu. Tapi ada kebutuhan yang dikurangin nggak? Nggak ada. Dan so far semua sudah ke handle, ke tackle dengan baik lah gitu. Kebutuhan yang lain apa ya? Apa hobi misalkan yang mungkin diturunin atau biasa belanja Oh. mewah-mewah sekarang diturunin karena target. Gua sama bini gua nggak pernah belanja mewah sih, jadi nggak ada sih. Ya tergantung gini, misal contoh nih endorsan deh, dapat 10 juta, ya udah gua baru jajan dari di situ gitu. Selebihnya gua nggak bakal jajan kalau nggak dapat dari lain gitu. Berarti Jadi, balik ke manage itu. iya tergantung kalian manage uang sih sebenarnya. Gua nggak mungkin keluar uang gua nggak dapat uang gitu. Yes. Gua dapat uang yang gua ada buat bertahan hidup, bukan buat gaya hidup. Kita dapat uang lebih baru buat gaya.